Firman Tuhan katakan, siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Siapapun yang di dalam Kristus, dia akan berubah menjadi ciptaan yang baru. Untuk menjadi ciptaan yang baru, untuk berubah, maka kita harus di dalam siapa tadi? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Dengarkan ya, tuh. Kalau Mas Andro satu mau tinggal di rumahnya Mas Dike, siapa yang kamu cari nak? Hei, ya simak pertanyaannya baik-baik ya. Kalau menyimak kalian pasti ngerti pertanyaannya, belum tentu jawabannya. Kalau Kak Andro satu mau tinggal di rumahnya Mas Dike, siapa nak yang kamu cari? Mas Dike. Betul nggak? Halo cewek-cewek yang cantik-cantik, benar betul? Betul. Seandainya Mas Andro satu mau tinggal di rumah Mas Dike, tapi yang dicari Mas Pano, cocok betul? Betul cocok. Kalau yang dicari Mas Aryo, cocok betul? Belum cocok. Yang paling cocok kalau mau tinggal di rumahnya Mas Dike, ya harus mencari Mas Dike. Pertanyaannya, Mas Dike sudah punya rumah? Repot. Ya. Sekali lagi Pak mau bilang sama teman-teman semua nih, kalau kita mau tinggal di dalam Yesus, maka kita akan diubah menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu seperti apa? Tadi ada 3 iblis. Namanya siapa? Kak Marta? Satu aja nama iblis itu. Tante apa iblisnya? Yang menyimak pasti tahu nama 3 iblis yang mengerikan tadi. Kak Fana, siapa nama iblisnya tadi? Satu aja sebutin Kak Fana. Siapa Kak? Ayo, siapa Kak? Olelentus. Itu dari planet Marturus. Olelentus itu dari kata lele, artinya apa? Lele. Jadi itu kan dari kata lele, artinya sering terlambat. Siapa yang semalam itu sering terlambat? Jujur dong. Kalau jujur dah ada dia nanti kalau berita. Bikin lagi. Siapa yang semalam itu sering terlambat? Apa yang tahu? Jalannya kayak kiong. Mas Samuel terlambat nggak kalau setelah minggu? Pernah kesiangan? Berapa kali Pak? Nggak ingat ya. Bagus nggak terlambat itu teman-teman? Itu ternyata ada setannya, namanya setan lelet. Mata. Siapa namanya ini? Sema. Sen. Karaisa. Siapa namanya? Lupa. Tiara. Nggak usah sekolah minggu, mandinya males-malesin aja. Itu kerjanya setan siapa? Lelet. Mas Andro, 2 pernah terlambat nggak? Pernah. Karena setan lelet ada di rumahmu. Hati-hati loh ya. Kalau ada
lupa. Aku lupa namanya. Namanya adalah Makarius. Makarius itu artinya apa? Tahu? Tenang. Mager bergadang. Ini sopo sembarang ya. Mager itu males. Ayo coba ambil 2 baca kita. Males. Biar ibadah yang lain aja. Kalau sudah males gerak, itu yang menyuruh adalah namanya setan. Makarius itu dari planet Neptunus. Satu lagi ada nama iblis yang sering menggoda anak sekolah minggu. Namanya siapa? Siapa Mas Andro? Tributius. Ini paling berhasil Tributius ini. Guru sekolah minggu lagi ngajar, cimit-cimitan, senggol-senggolan. Betul nggak? Sering begitu nggak? Itu digoda yang namanya setan ribut. 3 setan ini selalu ada di tempat-tempat anak sekolah minggu supaya kalian tidak berubah. Hei, siapa yang mau mengalahkan setan-setan itu angkat tangan? Kak Sesen mau mengalahkan Tributius? Siapa yang mau mengalahkan Meletius? Siapa yang mau mengalahkan apa lagi itu tadi? Ribut, lelet, Makarius. Pak Antanya sekali lagi, siapa yang mau mengalahkan iblis itu? Berdiri! Siapa yang mau mengalahkan itu? Berdiri! Satu kok, yang lain nggak berani. Berani nggak melawan iblis itu? Halo? Berani nggak? Anutan, wani. Ayo, siapa yang berani menghadapi iblis itu? Berdiri. Ya, katakan, ku menang di dalam Yesus Tuhan. 1, 2, 3. Untuk ngabek dulu ya. Kita harus menang lawan iblis. Kita harus berubah, oke? Mas, kita harus menang, sepakat? Oke, 1, 2, 3, go! Ku menang di dalam Yesus. Ku menang di dalam ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, ku menang. Ini kumis masuk mulut terus. Ya, kita harus menang melawan iblis-iblis itu. Maaf kasih tahu caranya supaya anak-anak sekolah minggu yang praktik belum dengerin diubah oleh Tuhan Yesus sebagai ciptaan yang baru. Setuju? Yuk baca lagi firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Nanti yang tidak ayat ini tidak ada padanya. Jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ingat baik-baik, di dalam Kristus. Ini catat, ini ingat-ingat, ini garis bawahi. Harus di dalam Kristus. Nah, Pak Angga tanya, gimana caranya menjadi Kristus sekarang?
Nek tahu tak kasih hadiah. Gimana caranya kalau kita mencari Kristus? Berdoa. Mas Andro satu akan dapat hadiah dari Pak. Enggak ada cara lain untuk mencari Tuhan selain berdoa. Jadi Pak An mau bilang, Pak An mau bilang, Yesus hanya mau mengubah anak-anaknya yang mau berdoa. Siapa yang mau berdoa angkat tanganmu, nanti dapat chicken. Siapa yang mau berdoa angkat tangan? Hanya dengan berdoa kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kalau nggak mau berdoa jangan harap kita diubahkan oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Buka firman Tuhan lagi yuk. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Silakan berdiri dibaca yang keras. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Belum ketemu? Lihat Alkitab. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Silakan baca Mas Andro. Begini Kak. Dibaca pelan-pelan supaya teman-temannya dengar. Jangan lagi kamu saling menyesali karena kamu telah menangkan manusia lama serta kelakuannya. 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kabar kaliknya. Oke, tepuk tangan untuk tangan bersatu. Oh, luar biasa. Anak-anak Tuhan itu hebat. Untuk diubahkan, yang pertama tadi kita harus mau berdoa, mencari Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau diubahkan oleh Tuhan, maka kita harus membuang manusia lama, atau dengan kata lain bertobat. Dengan bertobat kita akan bertumbuh. Untuk bertumbuh kita harus mau membaca firman Tuhan. Nih, Pak An mau kasih tahu lihat kalian. Buang pakaian lamamu. Buang pakaian lamamu. Buang pakaian lamamu. Hidup lamamu. Buang. Buang pakaian lamamu. Hiduplah menjadi ciptaan yang Efrata. Ya, harus dibuang hidup lama. Kita harus hidup dalam pertobatan. Baca firman supaya bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau nggak mau berdoa mencari Tuhan, kalau nggak mau baca firman Tuhan, jangan harap Yesus ubah hati. Nggak mungkin Mas Andro 1-2, Mas Dian, Mas Rio, Mas Hosea dan Mas Sem, Mas Kak Tiara, Kak Sewa, Kak Raisa, Kak Marta, Kak Senseng,
Kak Suan, 3. Kak Kimora, Kak Fana, dan Kak Fania, kalian diubahkan Tuhan. Kalian bisa mengalahkan Ributius, mengalahkan Leletius, mengalahkan Makrius itu. Kalau kalian nggak mau berdoa dan membaca firman. Nih, lihat Pak punya sesuatu. Perhatikan baik. Siapa? Baca yang keras siapa? Oke. Tuhan Yesus di sini. Ini siapa? Sebut namamu. Sebut namamu. Rio. Sebut nama kalian. 1, 2, 3. Ini kalian. Dan ini siapa? Sebutkan 3 iblis tadi. Ributius, Makarius, dan Leletius di sini. Perhatikan, iblis ini loh yang sering merusak kita ini. Kita mau kalahkan iblis saat ini. Perhatikan baik. Perhatikan baik-baik. Benarkah iblis sering merusak kita? Kita benih ya, bersih kan? Betul? Tapi ketika sudah kena goda iblis, mari kita lihat bagaimana kejadiannya. Iblis masuk dalam hatimu. Yang bening menjadi gara-gara iblis, Makarius gara-gara iblis, Leletius gara-gara iblis, Ributius kalian jadi kotor. Tapi tenang nggak saya? Tenang nggak saya? Tenang teman-teman semuanya. Ada siapa? Yesus ubah aku. Coba kita lihat. Benar nggak Tuhan Yesus punya kuasa mengubahkan kita yang kotor ini? Perhatikan baik. Perhatikan baik-baik. Tidak mungkin Tuhan Yesus kalah sama Ributius yang jelek tadi. Perhatikan ya. Hanya Yesus yang bisa mengubah kita. Hitung 1, 2, 3. Tuh, 1. Harus kurang banter gitu ya. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa iblis sirna. Tepuk tangan Tuhan Yesus kita. Perhatikan, iblis mau nyerang lagi. Iblis mau nyerang kita lagi. Kalau Tuhan Yesus sudah di dalam kita, coba kita lihat mempan nggak dia? Mempan nggak kira-kira? Kita buktikan, Pak nggak mau mengajarkan yang tidak jelas. Coba kalau Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, mempan nggak ini iblis? Iblis kalah. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Siapa yang hebat? Siapa yang mau bangun? Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Cari Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan baca firman Tuhan. Kita akan diubahkan menjadi ciptaan baru yang mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Siapa yang setuju katakan amin? Mari kita berdoa. Dan sebagai hukumannya, yang akan membersihkan ini adalah iblis Leletius. Mana iblis Leletius? Nanti akan membersihkan itu. Mari kita berdoa. Yuk, tutup matanya. Tutup mata, tenang. Yuk, kita mau undang Yesus masuk dalam hati kita supaya iblis gak mau menggoda kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami menjadi anak-anak-Mu yang manis, menjadi anak-anak-Mu yang mencintai firman-Mu, yang menjadikan kami semakin merindukan Tuhan. Di dalam setiap doa kami akan terus mencari Engkau. Berkati Kak Andro 1 dan 2, berkati Kak Dian, berkati Kak Tio, berkati anakmu Hosea, berkati anakmu Samuel, berkati anakmu Tiara, berkati anakmu Marta, Seva, dan juga Kak Raisa. Berkati Kak Timuran, berkati Kak Sesen, berkati Kak Suwan, berkati Kak Fana, berkati Kak Fania, dan Kak Arsenio yang saat ini sedang sakit. Kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan Kak Arsenio. Ubahkan kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin.